Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Otomotif Kawulo. Kali ini saya akan kasih tutorial atau cara mengganti oli di motor atau cara mengganti oli sendiri. Kalau biasanya kan kita ganti oli itu di bengkel. Kali ini saya akan kasih tahu cara bagaimana mengganti oli di rumah sendiri atau ya sendirilah, biar nggak ke bengkel. Kalau cuma sekedar ganti oli, kadang kan cuma ganti oli ke bengkel memang sih simpelnya, tapi kalau misalkan kalau kita bisa, kenapa enggak gitu loh. Dan mungkin sebagian orang udah paham dengan ganti oli, tapi ya pasti ada juga yang nggak paham. Nah, ini dia caranya. Mungkin setiap motor juga bervariasi ya tempat cara gantinya atau tap olinya itu bagaimana. Ya sudah, langsung aja lah. Alat-alat yang kita butuhkan apa aja sih? Pertama, alat yang kita butuhkan atau alat yang akan kita gunakan pasti kunci. Misalkan contoh, nah ini dia nih. Ini adalah kunci T atau kunci gunanya untuk nanti membuka baut di di motor atau di pembuangan oli. Nanti dibuka pakai ini. Setelah itu kita menggunakan tang. Nah, tang ini digunain untuk ngebuka bagian penutup oli nanti. Ketiganya kita menggunakan corong. Nah, corong bervariasi ya. Corong bisa bentuknya bervariasi atau ya intinya corong ini buat masukin oli biar nggak tumpe-tumpe atau biar nggak tumpah-tumpah. Nah, simple sebenarnya, tiga alat ini aja yang kita gunakan. Dan mungkin buat perhatian juga, setiap motor atau setiap sepeda motor itu berbeda-beda kunci atau pembuangan olinya. Kalau ini kebetulan saya motornya menggunakan kunci 14 atau ya kunci 14 lah ya, mur 14 gitu loh. Terus satu yang paling penting banget, yaitu dia olinya. Kebetulan ini motor saya Yamaha, jadi saya membeli oli Yamaha. Bukannya saya nge-branding atau kasarnya di endorse, enggak. Ini karena motor standar, jadi ya pakainya juga oli standar. Jadi seperti itu. Setelah alat dan bahannya atau olinya sudah disediakan, ya langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka baut pembuangan oli. Nah, di mana bautnya? Kalau misalkan motor ini ada di bagian bawah, mana ya? Posisinya ada di bagian bawah, yaitu ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Ini pembuangan olinya. Nah, itu dia pembuangan oli. Nanti kita akan membuka itu biar olinya keluar gitu loh. Itu langkah pertama. Setelah itu, oh iya, ada satu alat lagi yang perlu kita sediakan. Sebentar. Tempat pembuangan oli atau buat wadah atau pembuangan olinya biar nggak melenceng kemana-mana atau biar ya jangan berceceran ya. Sebentar. Nah, saya menggunakan alat yang ada. Sebenarnya sih ya tempat pembuangan oli itu kondisional atau bisa disesuaikan ya seadanya kita aja pakai apa. Nah, ini dia peralatan yang perlu kita sediakan sebelum kita mengganti oli. Setelah itu dia langkah pertama, kita harus buka mur atau penutup pembuangan oli. Nah, karena ini posisinya standar 1, kita akan untuk memudahkan kita di standar 2 dulu biar pembuangan olinya itu gampang. Sebenarnya sih lebih bagus
standar satu gini biar pembuangan olinya itu miring, jadi benar-benar keluar semua. Tapi kita agak susah pas ngebuka-bukanya, kita akan susah membukanya nantinya. Nah, jadi kita harus standar 2 dulu. Nah, dengan standar 2 kita akan mempermudah pencopotan atau membuka baut di bagian pembuangan oli. Langsung aja kita eksekusi. Caranya kita membuka baut olinya, dan pastikan dulu siapkan pembuangan di bawah, atau pembuangan pembuangan olinya itu di bawah sini. Nah, setelah disiapkan posisinya, nanti oli itu bakal keluar ke sini. Langsung setelah itu kita buka aja baut. Nah, ini nih baut oli, kita buka kenceng kali. Nah, ini nanti oli akan terbuka. Nah, itu dia, olinya akan terbuka, kelihatan ya. Nah, tunggu sampai habis, atau sambil kita bersihkan bautnya biar tertutup lagi nanti sempurna. Nah, itu adalah proses pembuangan oli. Jadi kita kasih tatakan atau kasih wadah itu biar olinya nggak tercecer kemana-mana, seperti ini. Tunggu sampai habis nanti. Nah, sudah mulai agak habis. Kalau misalkan tadi posisinya agak miring, itu oli akan terbuang secara sempurna. Misalkan contoh dimiringin. Nah, seperti ini. Jadi oli akan terbuang atau akan keluar secara sempurna. Oke, setelah dirasa cukup, memang olinya itu udah nggak keluar, kita pasang lagi baut nyawa itu masih keluar. Jadi tunggu dulu nanti biar benar-benar sampai olinya habis. Nah, sama kita bersihkan bautnya biar nggak slack atau biar awet. Oke, tunggu aja sampai habis. Pembuangan oli selesai. Setelah pembuangan oli selesai, kita nanti akan langsung tutup baut dengan bautnya ini, atau tutup pembuangan oli. Kita ganti dengan oli baru. Oke, tunggu sebentar lagi, masih menetes. Oke, setelah dirasa sudah habis, kita pasang bautnya, atau kita tutup kembali pembuangan olinya. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan. Setiap motor itu berbeda-beda kuncinya, dan posisinya sih kurang lebih pasti antara di samping atau di bawah, karena pembuangan ya di bawah atau di samping lah ya. Intinya di bagian bawah mesin. Paling sering tuh di bagian bawah mesin. Nah, setelah kita kencangkan, sudah kencangkan. Nah, ini oli bekasnya. Nanti rencana akan saya pakai lagi di motor odong-odong. Jadi oke, setelah kita kencangkan, jadi kita udah aman nih. Ini tinggal kita masang lagi. Kita isi olinya di mana? Di bagian sini. Ini bergunanya tang kita pakai untuk membuka ini nih. Nah, ini ya, buka ini sebenarnya ya bisa tang atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya lebih baik ini bersihkan dulu
tutup ininya. Nah, posisinya seperti ini. Ini dia. Kita tinggal kasih atau tinggal tuangkan oli ke dalam sini. Sebentar, saya ambil olinya dulu. Nah, oke. Setelah kita buka tutupnya, kita siapkan corong atau intinya media untuk memasukkan oli biar nggak tumpah-tumpah. Nah, ini corongnya seperti ini, dan kita siapkan olinya pastinya. Jangan sampai salah dikasih minyak goreng, nanti jadi mateng. Oke, kita masukkan olinya. Ini masih segel. Banginnya pakai apa coy? Nah, bisa menggunakan tang atau paku atau alat yang sebagainya. Setelah itu tinggal kita tuangkan saja olinya. Kita tuangkan pelan-pelan karena oli kental, jadi harus pelan-pelan. Ini dia prosesnya. Sebenarnya sangat mudah, kita pun bisa kalau untuk sekedar mengganti oli. Cuma kadang kita sering nggak ada waktu atau mungkin males, atau mungkin ya udahlah bengkel aja sekalian servis gitu loh. Kalau saya pribadi sih servis itu nggak harus, maksudnya ya kita tetap harus servis, tapi maksudnya bukan menjadi rutinitas bulanan atau kalau misalkan motor udah mulai berbet atau mulai nggak nyaman, nah baru kita servis. Tapi kalau misalkan masih oke aja, yang penting oli jangan sampai telat ganti. Tergantung kita juga sih perjalanan atau pemakaian kita bagaimana. Nah, setelah kita masukkan olinya, sudah oke. Kita tutup kembali, jangan lupa, jangan sampai nggak ditutup karena ini sangat berbahaya. Jangan lupa kencangkan pakai tang atau alat semacamnya. Kalau misalnya pakai tangan aja ditakutkan kan nggak kenceng, atau kadang ya kalau tangannya sakti sih nggak apa-apa. Nah, setelah kencang sudah selesai, penggantian oli sudah selesai. Udah cukup simple begitu aja. Ganti oli motor sendiri atau ganti oli sendiri di motor. Motor yang lain bisa, tapi ya motor sendiri lebih oke. Setelah itu kita panasi motornya nanti. Dan prosesnya seperti itu, sangat simple, mudah, dan ya nggak membutuhkan waktu lama kalau cuma sekedar ganti oli. Tapi kalau misalnya kita servis, otomatis nanti ya waktunya akan lama. Mungkin ya sebagian orang ganti oli sekalian ke bengkel dan macam-macam. Tapi ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen ganti oli sendiri. Ya kurang lebih seperti itu caranya atau step-stepnya, alat-alat yang dibutuhkan. Dan mungkin cukup sekian videonya tentang bagaimana cara ganti oli di motor. Kurang lebih sama. Pertama kita buka baut atau buka pembuangan oli, olinya sampai keluar. Setelah itu tutup lagi. Setelah itu buka tempat untuk memasukkan oli. Setelah itu kita isi olinya. Setelah itu tutup lagi. Udah selesai. Begitulah ya. Oke, cukup sekian mungkin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.